Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Mari kita bersama datang dengan penuh sukacita memuji memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita. Kita sembah Tuhan kita dengan pujian, kemenangan terjadi di sini. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Allah yang mulia, Allah yang agung, yang kami sembah, kami puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Kau masih berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang menyembah kepada-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Kami mohon Tuhan berkenan melayakkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini, supaya Bapa peribadatan kami menjadi peribadatan yang memuliakan nama-Mu,
Sehingga Bapa kiranya kuasa-Mu hadir dari awal hingga di akhirnya, memberikan Bapa kelegaan, sukacita, dan Tuhan kekuatan iman bagi kami semua jemaat-Mu. Dan bahkan Tuhan menjadi berkat bagi tetangga-tetangga di sekitar rumah ibadah kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang hidup. Kami juga memohon kiranya ya Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang telah hadir pada malam hari ini boleh bertemu dengan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan boleh semakin digirangkan, bahkan iman kami semakin diteguhkan. Kami juga bermohon ya Bapa, biarlah ruangan tempat kami beribadah dipenuhi oleh kuasa terang dari surga yang memancar kepada seluruh tetangga-tetangga di sekitar rumah ibadah kami. Sehingga Bapa, berita keselamatan boleh mereka terima pada malam hari ini, dan hati mereka boleh digirangkan karena nama Tuhan diserukan, dimuliakan melalui ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mohonkan juga urapan dari surga melawat seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan boleh dalam pelayanan kudus-Mu pada saat hari ini. Biarlah kiranya Bapa, pelayanan kami pada malam hari ini bukan pelayanan yang kedagingan, tapi Roh-Mu yang kudus berkenan melawat, menolong, urapan dari surga turun atas kami semuanya, sehingga dengan takut dan gentar kami melakukan pelayanan kami untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Saudara kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan telah kita terima di dalam kehidupan kita oleh karena kuasa-Nya. Biar itu tetap menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa bertekun memuliakan nama Tuhan Yesus, bertekun mengandalkan nama-Nya. Kita angkat penyembahan kita bila kurenungkan kasih Tuhan. Haleluya. Bila kurenungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sebagai air yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, begitu kiranya aku menjadi pelayan kasih-Mu, oh Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana
haleluya. Biarlah kita tidak pernah jemu-jemu untuk melayani kerajaannya dan untuk memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Kita sambung kembali pujian kita dengan pujian hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Amin, haleluya. Biarlah hidup kita benar-benar adalah milik Kristus seutuhnya. Dalam pertolongan Roh Kudus kita boleh tetap mendekat kepada-Nya dan meletakkan seluruh kehidupan kita di dalam kasih-Nya. Saudara kekasih, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita dengan menyembah Dia dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemurahan-Mu yang melingkupi segenap ibadah kami di malam hari ini, sehingga ya Tuhan kami beroleh sukacita. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Berkenan Tuhan menyempurnakan semuanya, sehingga Bapa layak menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kiranya Bapa segenap kami di dalam ibadah ini beroleh kekuatan dan senantiasa merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Bapa yang Kau telah ada di tengah-tengah kami, maka biarlah kiranya Bapa kasih-Mu melingkupi kami senantiasa. Bahkan bukan hanya kami yang hadir Bapa beribadah, tapi biarlah juga Bapa teman-teman kami yang belum sempat Bapa mengikuti ibadah ini, biarlah boleh kesempatan sukacita yang daripada-Mu, sehingga di hari-hari Rabu yang akan datang, mereka boleh Bapa berkemenangan bersama-sama dengan kami menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah melalui ibadah kami ini Bapa, kami semua yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang berbeban berat telah diberi kelegaan, bahkan Tuhan yang dalam kelemahan Engkau kuatkan senantiasa Bapa, sehingga kami Bapa beroleh pertumbuhan iman di dalam Tuhan, dan Bapa kami boleh menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu seturut kehendak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kepada kami semuanya di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga segenap kehidupan kami terlebih panca indera kami tertuju hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Biarlah ya Bapa, hamba-Mu yang sebentar memberitakan kebenaran firman-Mu dipenuhi oleh kuasa-Mu dan Bapa harapan yang daripada-Mu, sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan adalah perkataan yang telah Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh untuk kita sekalian yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini dengan tema Anak Abraham. Ajaran Injil sepenuh hari ini akan membahas tentang siapa, apa, dan bagaimana anak Abraham. Siapa itu berbicara tentang definisi anak Abraham, apa itu berbicara tentang manfaat atau upah yang akan diterima oleh anak Abraham, sedangkan bagaimana itu adalah caranya untuk menjadi anak Abraham. Melalui suatu peristiwa Injil atau contoh kasus yang tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru, di mana Yesus Kristus sendiri memberikan pernyataan dan kesaksian tentang anak Abraham. Untuk jelasnya, mari kita periksa ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian lewat pemberitaan Injil ini. Kita mulai dengan definisi anak Abraham. Definisi anak Abraham yang tertulis di dalam ayat-ayat yang kita baca ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang tersurat atau yang tertulis dan yang tersirat. Yang tersurat adalah pernyataan dan kesaksian Tuhan Yesus tentang anak Abraham,
yang tertulis dalam ayat 9 dan 10, yaitu bagian akhir atau bagian penutup sekaligus kesimpulan dari perikop yang berjudul Zakheus. Sedangkan definisi yang tersirat itulah pribadi atau kepribadian atau karakter anak Abraham yang dimiliki oleh Zakheus karena perbuatannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, by definition atau definisi yang tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru tentang anak Abraham ialah umat atau keluarga atau bahkan bangsa yang diselamatkan, yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, definisi anak Abraham yang tertulis dalam Injil Perjanjian Baru ialah umat atau keluarga atau bahkan bangsa yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, seperti tertulis dalam ayat 9. Saya bacakan firman Tuhan Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikanlah saudara-saudaraku, tertulis di situ bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu diberikan kepada rumah. Saya bacakan kembali. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Maka saudara-saudaraku, rumah itu tidaklah bermakna tunggal. Rumah itu bisa berarti perorangan atau pribadi yang menjadi rumah Allah atau Bait Roh Kudus. Bisa juga keluarga yang sekarang disebut sebagai rumah tangga. Bahkan bisa juga sebagai bangsa yang sekarang disebut sebagai demokrasi. Berasal dari bahasa Yunani demos kratos, yang artinya rumah rakyat. Haleluya. Namun saudara-saudaraku, agar tidak melebar, firman tengah minggu di hari ini hanya kita fokuskan kepada keselamatan. Itulah kata kuncinya. Seperti yang diterangkan di dalam ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ayat ini menjelaskan latar belakang dari sebelum menjadi anak Abraham adalah umat yang terhilang, keluarga yang terhilang, bangsa, bahkan peradaban yang hilang. Perhatikanlah firman Tuhan Yesus di sini, bahwa anak Abraham itu tidak dibatasi hanya kepada atau untuk umat Israel saja, tetapi kepada semua bangsa di dunia ini yang memiliki karakter anak Abraham. Saudara-saudaraku, hal ini perlu disampaikan dan perlu disiarkan kepada semua orang sebagai suara kenabian di akhir zaman. Seperti tugas kenabian yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Mesias di Israel, yang juga berbicara tentang anak Abraham. Benarkah demikian, saudara-saudaraku? Mari kita periksa ayatnya. Tertulis dalam Injil Matius 3 ayat 7-10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Amin. Jelas tertulis di situ kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias itu terkait dengan anak Abraham. Bahkan dari suara kenabian Yohanes Pembaptis ini ada definisi baru dari anak Abraham yang menerima keselamatan, yaitu berbuah yang baik. Berbuah yang baik.
itulah anak Abraham yang layak menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, menerima keselamatan yang sempurna atau keselamatan yang paripurna. Suara kenabian berkata, kalau kita, saudara-saudaraku, tidak berbuah yang baik, maka kita akan ditebang dan dibuang ke dalam kebinasaan. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, keselamatan itu hanya bagi mereka yang berbuah yang baik. Ini berbicara tentang perubahan karakter dan perbuatan. Karakter atau pribadi yang terhilang menjadi karakter atau kepribadian anak-anak Abraham. Inilah yang menjelaskan mengapa Tuhan Yesus menyatakan Zakheus sebagai anak Abraham. Inilah definisi anak Abraham bagian yang kedua, yaitu definisi yang tersirat di dalam ayat-ayat pertama yang kita baca tadi. Kita baca kembali Lukas 19 ayat 6-8. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Jelas sekali di sini, saudara-saudaraku, terjadi perubahan dalam diri Zakheus, yaitu yang dahulunya dicap sebagai orang berdosa oleh orang-orang Yahudi, saudara-saudaraku, menjadi pribadi yang berbuah yang baik. Inilah yang namanya berbuah yang baik. Dalam pengajaran para rasul dikatakan sebagai buah-buah roh. Antara lain tertulis di dalam ayat yang kita baca tadi, kasih, sukacita, kebaikan, dan kemurahan. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, tahukah Anda di dalam Injil Perjanjian Baru hanya satu orang saja yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh atau teladan anak Abraham? Zakheus. Hanya tertulis di dalam satu kitab, kitab Injil Lukas, dan hanya tertulis di dalam satu pasal, Injil Lukas pasal 19. Namun ketika kita membahas atau menguraikan tentang definisi baik yang tersurat atau tertulis maupun yang tersirat, maka yang menjadi tokoh utama atau tokoh sentral di dalam tema anak Abraham bukanlah Zakheus, melainkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa yang layak menjadi anak Abraham dan siapa yang bukan. Seperti tertulis dalam Injil Yohanes 8 ayat 37-39. Firman Tuhan Yesus, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Amin. Inilah firman Tuhan Yesus kepada rombongan orang Yahudi. Ayat-ayat sebelumnya menulis di sana, Yesus berkata kepada orang banyak. Ya, tentulah di situ juga termasuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Gerombolan, rombongan orang Yahudi yang notabene adalah keturunan Abraham. Namun dari ayat-ayat inilah, dari firman Tuhan Yesus itulah kita mengetahui bahwa keturunan Abraham itu belum tentu anak Abraham. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena anak Abraham itu, saudara-saudari sekalian, haruslah sesuai dengan kriteria
yang dikehendaki dan ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Dengan perkataan lain, mengapa Tuhan Yesus menyatakan Zakheus sebagai anak Abraham? Tentulah karena Zakheus mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apakah itu? Itulah ajaran atau firman Tuhan Yesus yang terkenal, yang tertulis di dalam Injil Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Amin. Saudaraku, Abraham adalah bapa orang beriman. Gelar bapa yang diterima oleh Abraham itu karena ia percaya kepada perjanjian Allah yang akan menjadikan dia suatu bangsa yang besar di tanah perjanjian. Saudara-saudaraku, Abraham percaya kepada Allah, dan ia pun pergi meninggalkan tanah kelahirannya ke suatu tempat yang dia tidak ketahui karena dia belum pernah pergi ke situ. Saudara-saudaraku, demikianlah yang diperbuat oleh Zakheus ketika ia pergi mencari Yesus. Meskipun ia belum pernah melihat dan mengenal Yesus. Mengapa ia berbuat demikian? Karena iman. Ia percaya, saudara-saudaraku, kepada Yesus meskipun ia belum pernah melihat dan mengenal Yesus. Pekerjaan Abraham, saudara. Mengapa dikatakan di sini? Karena imannya itu semua ditunjukkannya lewat perbuatannya dengan tidak ragu-ragu atau malu-malu. Seperti yang kita baca tadi, saudara-saudaraku. Renungkanlah, Zakheus itu mencari Yesus bukan karena Zakheus menderita kekurangan atau kesusahan. Bukan karena Zakheus menderita kemiskinan, ya, saudara-saudaraku. Zakheus itu adalah seorang pejabat kerajaan Romawi. Di sana tertulis Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya raya. Namun dengan segenap daya, karena imannya, Zakheus berusaha untuk melihat Yesus meskipun ia harus memanjat pohon seperti anak kecil. Saudara-saudaraku, inilah bentuk iman Abraham yang diperbuat oleh Zakheus seperti yang tersirat dalam ayat-ayat utama yang telah kita baca. Kita baca kembali, saudara-saudaraku. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, inilah suara kenabian di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus akan mencari dan mengumpulkan anak-anak Abraham untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Maka sebelum itu terjadi, saudara-saudaraku, marilah kita berusaha untuk dapat layak menjadi anak Abraham. Itulah kriteria keselamatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Keselamatan bukan hanya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, tetapi juga selama kita bertekun menanti-nantikan kedatangannya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, anak-anak Abraham adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi saluran berkat seperti Abraham. Anak-anak Abraham adalah umat yang berkemenangan
seperti Abraham. Untuk itu, kita harus menghasilkan buah yang baik, mengalami perubahan budi, perubahan karakter menjadi karakter Abraham, anak Abraham. Tekun melakukan pekerjaan Abraham. Itu caranya, saudara-saudaraku, yaitu iman. Apa maksud tentang pekerjaan iman, saudara-saudaraku, dan apa manfaatnya? Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 5 sampai 9. Galatia 3 ayat 5 sampai 9. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Inilah kesimpulan tentang anak Abraham. Anak-anak Abraham, yaitu untuk dapat menjadi anak-anak Abraham, kita harus mengerjakan pekerjaan Abraham, yaitu iman kepada Dia yang diutus Allah. Apa maksudnya, saudaraku? Bagaimana caranya kita mengerjakannya di zaman kita ini? Percaya kepada Yesus Kristus. Caranya adalah, saudara-saudaraku, percaya kepada berita Injil. Kitab Galatia berkata, percayalah kepada pemberitaan Injil. Percaya kepada pemberitaan Injil ini, saudara-saudaraku, masuk ke dalam proses berakar, bertumbuh, dan berbuah, yaitu, saudara-saudaraku, pemuritan Injil Perjanjian Baru atau pengajaran para rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu. Itulah berita Injil yang harus kita imani untuk dapat berbuah atau berubah menjadi anak Abraham. Manfaatnya tertulis dalam ayat 5 dan 6. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Dengan beriman kepada pemberitaan Injil, yaitu Injil Perjanjian Baru, serupa dengan Abraham yang percaya kepada perjanjian Allah, hidup kita akan dipenuhi oleh mujizat Allah di bumi seperti di surga, di bumi sampai ke dalam kerajaan surga. Disebut di situ sebagai karunia roh yang berlimpah. Apa maksudnya karunia roh yang berlimpah? Kita baca ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Karunia roh adalah meterai atau jaminan bagi kita, bagi upah kita, bagian kita, saudara-saudaraku, di bumi ini sampai paripurna,
yaitu sampai ke dalam kerajaan-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa penutup. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian, yaitu Allahku yang kupercaya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku lemah, di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang baik, sungguh baik, teramat baik, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus yang kami sembah. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di hari ini
Kalau kami boleh dapat berkumpul kembali untuk mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini, itu semua adalah karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami telah menerima Tuhan pimpinan-Mu, kami telah menerima firman-Mu, kami rasakan hadirat-Mu ada Tuhan di dalam ibadah ini. Oleh karena itu, Bapa di dalam surga, biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi rumah setiap umat yang mengikuti siaran ini ya Bapa. Menjamah seisi anggota rumah tangga itu seperti Engkau melawat Zakheus, agar Tuhan seisi rumah umat-Mu dipersatukan di dalam iman dan percaya kepadamu. Ya Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu, biarlah rumah setiap umat-Mu itu di atasnya diserukan nama-Mu, agar memancarlah juga kemuliaan-Mu, hadirat-Mu ini kepada tetangga-tetangga kami, sehingga kasih dan kemuliaan-Mu tidak tersembunyi, menjadi kesaksian bagi tetangga-tetangga kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan, kami agungkan, biarlah kemuliaan-Mu menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu, untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa buat kehidupan kami selama 1 minggu yang akan datang. Biarlah senantiasa ada di dalam Tuhan naungan kasih karunia-Mu. Layakan kami, tahirkan kami, ampunilah kami, agar sepanjang hari dan setiap hari kami boleh Tuhan menerima rahmat-Mu. Kami layak menerima anugerah-Mu Bapa. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berwirausaha dan berdagang, nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami, terutama umat-Mu Bapa yang kecil dan lemah, para janda, anak yatim, yatim piatu. Di antara kami yang kami kasihi Tuhan, tercurahlah senantiasa kasih dan pemeliharaan-Mu, agar kami sekalian Tuhan tak henti-hentinya bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bawakan Tuhan rangkaian ibadah yang akan diselenggarakan di hari-hari mendatang. Biarlah kiranya semua ada di dalam naungan kasih karunia-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang mendapat tugas pelayanan, agar mereka mempersiapkan diri begitu rupa Bapa, untuk dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu di dalam ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami doakan keselamatan untuk umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib, itulah Tuhan yang melindungi umat pilihan-Mu dari kekalahan, kekerasan, penumpahan darah, terutama di dalam pertikaian yang ada di Palestina itu. Lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib, yang meruntuhkan dan membalikkan tembakan dan serangan musuh, terutama rancangan keji musuh-musuh Israel. Kuat kuasa-Mu yang memagari negara Israel Tuhan di tengah-tengah krisis dunia. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi penginjil-penginjil yang ada di Israel, terutama dari kedua suku umat pilihan-Mu. Urapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan utuslah agar nama-Mu Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus dihormati, disegani, dimuliakan di seluruh Israel. Tak lupa mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem menjadi kota damai seturut dengan kehendak-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, perjanjian baru yang memuaskan para peziarah yang datang dari seluruh dunia, dan penduduk-penduduk di Yerusalem semakin berakar, bertumbuh dan berbuah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Haleluya. Demikianlah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu, perlindungan-Mu. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami ya Bapa. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Luputkanlah dari segala bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman. Selamatkanlah di dalam kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Perlengkapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, dan utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin, menjadi murid-murid-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu. Ya Bapa, biarlah Engkau berpaling kepada doa murid-murid-Mu yang ada di Indonesia, yang berdoa bagi negeri ini siang dan malam, memohon kesejahteraan dan keselamatannya. Biarlah doa-doa kami berkenan kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto beserta dengan koalisinya Bapak, baik eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif.
Terangi hati dan pikiran mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu, agar roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dijauhkan dari berpikir perkara yang sia-sia, nepotisme, oligarki, arogansi, keserakahan, radikalisme dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu percaya kuasa Injil-Mu telah memulihkan kami, memberikan kesembuhan, memberikan jawaban, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami perahaskan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saudara.